Baik. Fahisha dalam bahasa Arab, terlebih bahasa Al-Quran, itu umumnya adalah penyimpangan yang bersumber atau dilakukan karena tidak adanya kontrol yang baik terhadap syahwat nafsu. Saya ulang. Fahisha dalam bahasa Arab, jika disebutkan terkhusus dalam istilah Al-Quran ataupun hadis, itu artinya berbagai penyimpangan, keburukan-keburukan yang bersumber dari tidak adanya kontrol nafsu, syahwat. Tanya. Kalau dalam bahasa sekarang, misal pornografi masuk dalam kata fahisha. Porno aksi masuk dalam kata fahisha. Setiap segala hal, bentuk perbuatan yang melahirkan perbuatan-perbuatan tidak terpuji, yang bersumber dari syahwat, tidak ada kontrol terhadap nafsu, seksual khususnya, maka wujud perbuatannya disebut dengan fahisha. Yang paling menarik, perhatikan baik-baik, kata ini ketika disebutkan dalam Al-Quran, ini selalu bersumber awalnya dari pusat-pusat informasi yang menerima informasi yang tidak tepat. Contoh, mohon maaf baik-baik, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fahisha dikaitkan dengan zina, dikaitkan dengan penyimpangan seksual, itu selalu diawali dengan sumber-sumber informasi yang terlampau terbuka, yang mendapatkan masukan-masukan yang keliru. Misal, di Quran dibagi dua antara mata dengan penglihatan dan dibedakan. Mata disebut dengan ain, penglihatan disebut dengan basar. Perhatikan baik-baik. Ketika Quran menyebutkan ain, jamaknya ayun, itu disebutkan normal, mata-mata. Tapi ketika disebutkan penglihatan, ini yang paling luar biasa. Quran membagi dua bagian. Ada orang yang terbiasa melihat yang baik-baik, ada orang yang maaf, ya, terbiasa melihat di sekitarannya hal-hal yang tidak baik, yang sesungguhnya itu bisa berpengaruh terhadap syahwatnya. Contoh Quran surah ke-24 ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Saya agak cepat. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, basar, bukan lihat, dan katakan pada pria-pria beriman, palingkan pandangannya dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghaddul basar di sini ketika dicantumkan dalam surat An-Nur berbicara tentang peringatan menjauhi perbuatan zina. Perhatikan baik-baik, jaga pandangan Anda dari pengaruh-pengaruh yang mendekatkan kepada zina. Pornografi itu zina, porno aksi itu zina. Melihat tayangan-tayangan tidak baik yang bisa menghadirkan syahwat tanpa kontrol, itu zina. Jadi, pertama kali ketika disebutkan fahisha, sumber utamanya ada interaksi dalam organ tubuh kita yang terlampau banyak menerima hal-hal yang tidak baik. Sehingga merangsang syahwat dalam tubuh kita, sehingga mampu tidak terkontrol oleh kita, keluarlah kemudian respon yang tidak diharapkan. Di hal pertama kali kata Quran, penyimpangan ini terjadi, kemungkinan besar, sumber-sumber informasi berupa penglihatan, ini, pendengaran, nanti disatukan dalam Quran, sama, telinga, pendengaran, baik, pikiran, ya, mencerna pemikiran-pemikiran, yang itu pun datangnya dari penglihatan dan pendengaran. Nah, inilah yang disebutkan oleh Quran, seringkali memberikan pengaruh munculnya fahisyah dalam kehidupan. Baik, apa pasalnya sampai muncul penyimpangan ini? Perhatikan baik-baik. Kalau dalam bahasa singkatnya, Anda kalau terlampau melihat gambar-gambar yang tidak baik, tayangan-tayangan yang tidak baik, maaf, aktivitas-aktivitas yang tidak baik, yang merangsang syahwat berlebihan, itu bisa menjadikan pribadi Anda terpengaruh, bisa berubah keadaan diri Anda. Kalau saya bahas lebih dalam lagi, dalam nanti pandangan bukunya Ibnu Sina, dalam kitabnya Asy-Syifa, Anda akan temukan betapa dahsyatnya pengaruh informasi yang masuk lewat mata, tercerna kemudian ke dalam otak, dan memberikan respon yang luar biasa ke dalam tubuh kita. Saya tidak tahu nanti dalam dunia psikologi, bagaimana ketika seseorang melihat sesuatu yang buruk dalam istilah Quran, itu bisa merusak sumber-sumber kebaikan dalam otaknya. Dan yang paling hebat, saya beri contoh ya, maaf ya, itu bisa menutup pintu kebaikan. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-7. Ya. Khatamallahu wa'ada absarihim ghishawa. Contoh paling ringan. Kita mulai dengan telinga dulu, pelan-pelan. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Wa fi adhanihim waqra. Kata Quran ada orang yang telinganya kena sumbatan. Adhanihim waqra. Telinganya kena sumbatan. Bukan gak bisa dengar. Dia dengar bisa. Cuman mohon maaf, karena terlampau banyak mendengar yang kurang baik. Akhirnya apa yang terjadi?
ketika dia mendengar yang baik-baik, tidak ada kepekaan dalam sumber dirinya. Tertahan itu. Di Allahu Akbar. Kalau Anda baca buku ulama tempo dulu, itu luar biasa. Anda cari kitab, tafsir namanya, Tafsir Al-Jawahir. Karya Syekh Tantawi Jauhani. Al-Jawahir. Itu ketika membahas tentang ayat telinga, beliau gambarkan telinganya, gambarkan organnya, sampai ke sudut penyimpangannya, sampai pengaruhnya ke jiwa. Di antaranya kalau Anda mendengar misalnya kalimat-kalimat tidak baik, musik-musik tidak baik, misal informasi yang tidak baik, maka itu akan merangsang ke dalam otak Anda. Kemudian itu yang terbawa dalam keadaan diri kita dan menutup pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Apa dampak yang paling gampang? Sederhana. Dengar azan, tidak ada getaran pada diri Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah azan. Kan baru azan mah, belum qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah qomat. Kan zuhurnya sampai jam 3:25 mah. Masih ada 2 jam lagi. Kalau Anda menemukan tipikal seperti di keluarga, coba cek, barangkali banyak yang salah dia dengar dalam kehidupan. Persoalan terkait dengan fahisyah, ada orang yang terlampau banyak mendengar perbuatan-perbuatan, informasi-informasi yang membangkitkan syahwat seksualnya, sehingga dari situlah kemudian, mohon maaf, kata Quran, dia mulai ada penyimpangan. Sehingga nggak terkontrol lagi. Karena terlampau banyak dengar, termotivasi, motivasi, apalagi kalau berbahaya, mata ikut terjadi di situ. Maaf, mata melihat, telinga mendengar, pikiran terangsang, ini yang paling bahaya. Maka terjadilah penyimpangan pertama di muka bumi zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, karena terus-terusan melihat, seksual terlihat, sudah kotor, tidak menempat dan sebagainya. Maka kontrol itu hilang, terjadilah hubungan sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Secara singkatnya demikian.